Shalom semuanya, thank you Triska, thank you Ria, thank you semuanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi seperti yang beberapa waktu lalu, waktu saya ngajar tentang The New You yang part keempat, part 4, saudara ternyata ada yang dapat insight akan ada part 5. Nah, hari inilah keluarnya part 5 itu. Part 5. Terus kalau saudara nanya sampai part berapa, saya nggak tahu saudara. Karena seri kita sebagai orang yang baru, manusia baru ini ternyata digali nggak selesai-selesai ternyata. Kenapa? Karena kuncinya memang ada di sana semua. Amin. Jadi tolong buka hati saudara-saudari semua dalam Kristus, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tolong buka hati selebar-lebarnya. Kita akan belajar, saudara. Ya, kita akan terus belajar nih. Cuman memang kadang-kadang loncat-loncat gitu loh. Ya, kayak minggu lalu kita belajar hearing heart. Sekarang part 5. Ya. Nanti mungkin saudara nanya saya, ya kan Pak, kenapa kok loncat? Ya, jujur saudara, saya ngikutin yang menjadi Bapak kita semua supaya ngeflow-nya jadi enak. Nah, supaya saudara nggak bingung, nanti Anda lihatnya kalau di YouTube tinggal diterusin, diurutin aja. Ya, jadi kita ikuti aja pokoknya. Amin. Ya, dan kita akan terus belajar pokoknya. Karena kami bersyukur buat saudara-saudari semua yang aktif dan banyak yang ngasih komen kepada saya, ya kan, ngasih konfirmasi, ngasih peneguhan, ngasih kesaksian. Ya, terima kasih buat semuanya karena kita semua harus sama-sama belajar, bukan berarti yang bicara aja yang ngerti, saudara. Semuanya ngerti gitu loh. Cuman kita sama-sama buka, ayo. Ini menarik, saudara. Supaya nanti pada saatnya benar-benar waktunya udah pas, saya percaya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Oh, saudara, anak-anak Tuhan akan keluar semua dengan segala apa? Segala yang kelihatan sebagai anak Tuhan. Ya, kreativitasnya, jati dirinya, semua keluar, saudara. Dan malam ini, waktu yang lalu, yang part 4 bicara, part 4 bicara tentang identity. Kenapa sih identity? Identity ini penting, saudara. Karena gini, kehidupan kita itu bukan not for identity. Saudara dan saya untuk mencapai identitas yang Tuhan tetapkan itu nggak mungkin. Makanya saudara dan saya dikasih itu sebagai anugerah. Ada amin? Ya, kita tinggal percaya, dapat, dan menghidupinya. Dan jangan keluyuran. Perlu keintiman terus-menerus. Ya, we are not for identity, saudara, but we are from identity. Jadi dari identitas itu akan mengalir. Kemarin saya dapat kesaksian luar biasa dari seorang rekan, seorang guru, ya kan, dia guru benar, saudara, Ibu Kesia, ya kan, guru matematik. Terima kasih, Bu. Jadi dia ngasih gambaran satu coretan-coretan, tapi saya tarik satu kesimpulan aja, satu aja dulu, saudara, ya kan. Beliau bilang tentang manusia lama itu hamba dosa. Saya setuju banget. Ya, tapi manusia baru itu adalah calon mempelai. Amin. Dan itu adalah anak Allah. Masterpiece. Amin. Nah, saudara, jadi kita akan keluar sebagai masterpiece dan dari identitas ini kita akan keluarin. Apa yang kita keluarin sih, saudara? Otoritas. Halo? Makanya nanti kita akan bahas tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kenapa? Kalau mereka percaya, identitasnya dirubah. Tapi kalau masih berusaha percaya, ya repot, saudara. Halo. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 1. The Passion. Mari kita baca.
1 Yohanes 3 ayat 1. Thank you buat komen-komennya, karena saya perlu, saudara. Saya juga bukan Superman, ya, tapi kita masterpiece. Yang setuju katakan amin. Ya, lihatlah, behold, saudara, lihatlah dengan kagum kepada kedalaman kasih Bapa. Kasih Bapa yang mengagumkan yang dicurahkan kepada kita. Saudara, lihat, perhatiin kata Alkitab. Ya, tentang kasihnya Bapa yang mengagumkan yang dicurahkan kepada kita. Dia telah memanggil kita, satu, dia telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya sendiri yang dikasihinya. Dan alasan dunia tidak mengenal siapa kita karena mereka tidak mengenal dia. Tapi ya ini mungkin Anda pikir, loh Pak, kenapa kalau ditulis dunia tidak mengenal kita? Ya dunia bingung, saudara, nggak ngerti. Tapi dunia akan melihat, ya, dampak dari kita keluar ini nanti kayak apa. Yang setuju katakan amin. Saudara, dunia akan melihat ketika Anda dan saya ini keluar. Ya. Jadi waktunya segera Anda dan saya akan keluar. Makanya bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15:16. Ya, dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Move. Lupa sekarang kan nggak boleh pergi-pergi. Betul. Ya, tapi pengertian pergi itu Anda move. Jadi semua yang keluar dari kata-kata Anda, dari kalimat Anda, semua dari WhatsApp Anda, dari telepon Anda, semua harus dalam kerangka membangun, menasihati, dan menghibur, dan menguatkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Semua harus dalam konteks itu, saudara. Jangan semua dalam konteks yang bingungin orang. Ya. Bingungin. Malah nakut-nakutin. Saudara, saya mau bilang ya, ketakutan itu membuat hidup kita itu serba khawatir. Tapi Driska tadi bilang, siapa mengerti kebenaran akan merasakan kemerdekaan. Jadi kalau Anda fokus kepada kebenaran, Anda tahu bahwa Anda itu dikasihi, Anda nggak pernah takut. Amin. Karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Nah, kalau orang takut terus, saudara, itu yang repot, saudara. Itu nggak pernah bisa kreatif. Ya, orang takut, terus khawatir, terus ngomel terus ngeluh terus, saudara. Dr. Caroline Leaf, seorang pakar neuroscience, itu bilang, itu neuron-neuronnya bisa goyang, saudara. Bisa lama-lama mampet. Tapi kalau Anda penuh sukacita, Anda penuh kasih, Anda penuh dengan segala macam itu, saudara. Ya, itu otak Anda dan saya itu akan regenerate terus. Amin. Ya, Dr. Leaf itu seorang neuroscientist, saudara. Dia pernah riset dan dia membuktikan bahwa IQ orang bisa dinaikin. Oh, Pak, masa Pak? Iya. Ini pakar yang ngomong, saudara. Ya, nanti satu hari, saudara, ya kita akan belajar lebih dalam. Saya harap satu hari kami bisa mengontak dia untuk datengin dia. Ya, dia kalau seminar, saudara, bahasanya kedokteran banget dan fisika banget. Ya, karena dia ngajar tentang neuroscience, tentang kedokteran, tapi juga dia ngajar tentang fisika kuantum. Apa sih Pak fisika kuantum? Nanti aja kapan-kapan ya. Saya lihat wajah-wajah yang ketawa-ketawa soalnya kalau di tempat ini yang tentang kuantum. Ya kan. Yang aneh-aneh, saudara. Itu pasti seru soalnya. Nah, jadi saudara, lihatlah dengan kagum kepada kedalaman kasih Bapa. Semua itu karena kasih, saudara. Ya. Nah, ketika Anda berjalan di dalam kasihnya, dan Anda mengasihi dia, maka otomatis Anda akan mengasihi sesama. Yohanes 14:15 bicara itu. Dan otomatis Anda akan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, kadang-kadang buat kayak gini ngapain sih, buat apa? Ya,
Ini ada saya lihat anak rohani saya yang bikin sepeda motor listrik, saudara. Ya, orangnya ketawa barusan. Ya, dia bikin loh, saudara. Dari motor jadul jadi motor modern karena pakai listrik. Ya, itu perjuangan. Tapi kita kasih topi dibuka, saudara. Ya, kenapa sekarang sepeda motor listrik? Nanti nggak tahu apa lagi. Amin. Nah, tapi kalau setan itu kurang ajar, saudara. Setan itu kurang ajar banget. Kalau Anda nggak yakin dengan Anda sendiri siapa, akibatnya kita terus membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, terus kita mikir, buat apa ya? Mending masih bisa jadi, saudara. Kadang-kadang, apa mungkin bisa jadi sih? Halo? Itu terus disuntikin. Nah, saya akan masuk dulu tentang pengenalan akan Tuhan. Ini penting, saudara, karena ternyata kalau kita kenal Tuhannya keliru, outputnya keliru, saudara. Jadi kalau pengenalannya keliru, outputnya keliru, hasilnya keliru. Ya, ini lahirnya gereja, Matius 16. Pewahyuan yang diterima Petrus tentang Kristus, ayat 13-14. Ketika Yesus datang ke Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid, apa kata orang-orang tentang aku? Anak manusia. Menurut mereka, siapakah aku? Jadi gosipnya aku ini siapa sih dikenal mereka? Pemberi berkat, pemberi mujizat, ya, penyembuh, ya kan, orang aneh, ya kan, ya, orang yang sakar PDW, ya kan. Semua jawab tuh, mereka menjawab, sebagian percaya engkau adalah Yohanes si pembenar karena memang baptisin orang, yang lain mengatakan engkau adalah Elia yang karena bikin macam-macam mujizat, saudara. Elia yang reinkarnasi, atau Yeremia karena Yeremia itu terkenal dengan nangis-nangisnya, atau salah seorang dari para nabi. Semua tahu. Semua orang ngomongnya kayak gini, itu kata murid-murid. Jadi kalau mereka dengar, waduh ini nabi ini, mereka inilah, itulah, dan sebagainya. Tiba-tiba di ayat 15, Yesus bilang kepada muridnya, tetapi kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Tanya Yesus. Nah, pada saat ditanya itu, semuanya kaget. Kaget karena apa? Nggak nyangka loh. Kok tiba-tiba ditanya tentang siapa aku ini? Amin. Nggak nyangka. Ya kan? Bersyukur, ayat 16. Simon Petrus berkata, engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang hidup. Saudara, Simon Petrus bisa kenal anak Allah yang hidup, engkau yang diurapi, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan di ayat 16 ini, pengakuan Simon ini merupakan anugerah, saudara, pewahyuan dari Bapa, ya, pewahyuan dari Bapa yang menjadikan nanti Simon ini ngerti dirinya itu sebenarnya siapa. Loh, kenapa, Pak? Coba Anda lihat dulu belakang ini ya. Jadi akibat Simon bisa kenal Yesusnya siapa, ya, itu pun karena pewahyuan. Amin. Saudara, saya balik lagi ke sesi yang lalu tentang hearing heart. Ketika kita punya telinga, telinga kita bisa mendengar yang dia ngomong, itu telinga dari dia juga. Amin. Ya, bagaimana telinga ini bisa kita dapatkan, Pak? Ya, beli di toko mana? Enggak ada yang jual, ya kan? Tapi telinga ini adalah telinga yang lahir dari satu keintiman. Halo? Dan keintiman inilah yang melahirkan dia bisa ngomong engkau adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Dan akibat itu, Yesus mengungkapkan balik jati dirinya Simon, saudara. Heran ya? Halo? Jadi ketika Anda dan saya melihat Yesus terus, melihat dia terus, memandang dia terus, kita menjadi semakin serupa dengan dia. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, menjadi semakin serupa dengan dia, akibatnya apa? Ya kan? Semua yang luar biasa dari dia itu turun kepada kita.
Barang siapa yang percaya kepada dia akan melakukan apa yang dia lakukan, bahkan lebih besar. Yesus ngomong, Yohanes 14:12. Amin. Nah, saudara, ya ayat 17 berkata apa? Yesus menjawab, kamu adalah Simeon yang dikaruniai dan mendapat hak istimewa, anak Yunus. Saudara, jadi Simon Petrus jadi Simeon, ya anak Yunus, karena kamu tidak mengetahui itu dari dirimu sendiri, tetapi Bapakku di surga yang secara supernatural menyatakannya kepadamu. Jadi ini anugerah. Saudara, semuanya rata-rata yang Tuhan kasih kepada kita itu anugerah. Karena dia mengasihi kita. Dia pulihkan kita tuntas. Tapi kita harus menjalaninya lah tahap demi tahap. Amin. Ya. Nah, itu yang sering kita merasa kita diproses. Sebenarnya bukan diproses, Saudara. Sekali lagi, saya lebih menyukai lagi kita dalam perjalanan karena kita digandeng terus. Makanya jangan sekali-kali lepas dari dia. Amin. Saudara. Sekalipun kita kadang-kadang kepleset-pleset, cepat balik, Saudara. Cepat balik. Ya. Rengkuh dia. Saudara, gandoli Tuhan benar-benar nempel. Ya. Nah, ayat 18, Matius 16, Yesus bilang nih, aku menamai engkau Petrus si batu karang. Nah, ini mulai dikeluarin nih, Saudara. Ya. Jadi Simeon, anak Yunus, Simon Petrus nih. Sekarang mulai ditunjuk, Saudara. Dia adalah Petrus si batu karang. Dan kebenaran ini tentang siapakah aku akan menjadi dasar batu karang yang di atasnya. Aku akan menjadikan atau mendirikan gerejaku, jemaat legislatifku, dan kuasa kematian tidak akan dapat mengalahkannya. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Kematian bukanlah ending dari segala-galanya. Saudara, kita banyak mendengar kesaksian dari seseorang yang dipanggil pulang sama Tuhan. Ya. Rekan sejawat kita, anak rohani saya, almarhum Pendeta Raditya, Saudara. Dia berpulang. Tapi saya mendengar kesaksiannya luar biasa, Saudara. Jadi ya, meninggal bukan artinya berhentinya sejarah, Saudara. Amin. Saudara perhatiin ya. Ya, aku menamai engkau Petrus di batu karang, dan kebenaran ini tentang siapakah aku, yaitu apa sih? Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kan menjadi dasar batu karang yang di atasnya aku mendirikan gerejaku. Lah terus berarti dasarnya gerejanya Tuhan itu apa sih? Kebenaran pewahyuan bahwa dia Mesias, anak Allah yang hidup. Kebenaran pewahyuan itu ada di mana sih? Ada di dalam hati pikiran saudara ini di sini. Amin. Halo. Dan kalau kita bisa ngerti kebenaran ini, maka Anda sebenarnya sedang dikasih tahu Tuhan apa sih? Anda lah gerejaku. Amin. Halo. Ya, Anda lah gerejanya dia. Saudara, dan kuasa kematian tidak akan dapat mengalahkannya. Ya. Ayat 19, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga untuk melarang di bumi apa yang dilarang di surga dan melepaskan di bumi apa yang dilepaskan di surga. Inilah saudara ya. Ya, akibat dari pewahyuan Bapa yang diberikan kepada Petrus, ini menjadikan satu fondasi berdirinya gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu diberikan kunci-kunci otoritas. Yaitu apa sih? Kepada kita semua diberikan otoritas untuk mendatangkan apa yang ada di surga turun ke bumi. Dan membatalkan apa yang tidak ada di surga, di bumi juga harus dibatalkan. Amin. Saudara, saya ulangi lagi ya. Inilah menjadi dasar kebenaran. Makanya kalau kita berdoa itu selalu diminta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti itu surga. Surga harus turun ke bumi, jangan dibalik, saudara. Ya, di bumi seperti di surga, bukan surga seperti bumi, saudara, bukan. Sekali lagi, cara berpikirnya harus ngerti benar, saudara. Ya, ya, semua perjalanan hidup kita tuh from identity. Amin.
ya, dari identitas kita. Nah, dari sinilah kita bisa jalan, saudara. Ya, menjalankan semua amanat yang Tuhan sudah siapkan buat kita dan tugaskan kepada kita. Ya, saudara, karena memang kenapa bisa begini? Yohanes 1:12 bilang apa, saudara? Tetapi orang-orang yang menerima Dia dan berpegang pada namanya, artinya yang mau percaya pada namanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang mau berpegang, ya kan, ya pada namanya. Saudara, apa sih namanya? Tadi Anda udah tahu kan? Mesias anak Allah yang hidup. Nah, dari disitulah dasar batu karangnya, saudara. Ya, diberi kuasa. Akibatnya apa? Ini ayat ini paralel, saudara, bagian ini dicatat sama Yohanes, yang satu dicatat sama Matius. Yohanes sebagai rasul, saudara, yang memang spesial, dia banyak bicara tentang kasih. Ya, dia melihat Yesus ngajar dan dia bilang, oh, orang-orang yang menerima Dia dan berpegang pada namanya, artinya yang ngerti namanya, yang kenal betul, bukan dari kata orang, itu diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Halo? Kebayang, saudara? Anda dan saya punya kuasa sebagai anak Allah. Amin. Nah, tapi iblis yang nggak pernah kurang akal memang. Ya. Karena dia selalu nipu kita supaya apa? Dia tahu banget, saudara, kalau Anda dan saya sadar kita siapa, ya, dia udah diusir kemana-mana, saudara. Di pojok sini diusir sama saya, sama Anda. Di pojok sana diusir sama saudara Anda semua lagi. Ya kan, jadi dia bingung. Nah, tapi karena dia nipu terus, sering-sering kita yang bingung. Halo? Ya kan? Saudara, coba ya, benar-benar pegang kenceng-kenceng kebenaran ini. Barang siapa berpegang pada namanya. Halo? Saudara? Iblis tahu loh dia namanya Yesus, tapi dia nggak pernah mau ngaku dia itu anak Allah yang hidup. Boro-boro ngaku, percaya aja nggak mau dia. Nah, sekarang saya percaya dengan landasan ini, inilah the new you, saudara. Part 5. Inilah Anda yang sejatinya seharusnya. Nah, kita sama-sama menuju ke sana dengan otoritas penuh. Amin. Nah, yang kemarin dapat insight part 5-nya, sekarang saya tongolin. Ya, dia yang ngomong, ya saya tugasin. Namanya Ezra. Ini masih muda banget, saudara. Ya, silakan Ezra. Yes. Halo, shalom semuanya. Thank you, Be. Salam kenal buat yang belum kenal, nama aku Ezra. Thank you buat Om David udah kasih kepercayaan buat aku sampaikan pesan. Jadi buat hari ini sebenarnya aku dapat message itu pas ngobrol sama Om David, kita sama-sama sepakat bahwa wah bener, setelah kita ini jadi ciptaan yang baru, being kita nih dipulihkan gitu ya, jati diri kita dipulihkan, siapa diri kita dipulihkan, kita tuh nggak cuman dipulihin dalamnya doang, tapi kita juga dikasih otoritas, kita juga dikasih kuasa untuk bisa mendatangkan kerajaan surga ke bumi, tadi kayak Babe bilang gitu. Dan pas ngerenungin ini juga pas aku soaking, aku dapet satu perumpamaan gitu, ibarat saklar lampu gitu, ya. Kan kita bisa cetekin tuh, ada on, ada off gitu ya. Kalau di offin lampunya mati, kalau di onin tuh lampunya nyala gitu. Pas aku ngerenungin hal ini kayak semacam Tuhan kasih aku pengertian bahwa sebenarnya lampunya tuh tetap ada gitu. Lampunya nih tetap ada nih di ruangannya gitu. Lampunya tetap ada di langit-langit atas. Tapi yang bisa menentukan si lampunya ini nyala atau mati, yang bisa menentukan ruangannya itu gelap atau nyala tuh saklar lampunya gitu. Nah,
mungkin aku akan buka dengan statement ini gitu. Kita ini, jiwa kita, emosi kita, perasaan kita, pemikiran kita, itu jadi hal yang menentukan lampunya nyala atau enggak. Itu jadi saklarnya gitu. Jiwa kita nih jadi saklarnya nih. Kita punya kehendak, kita punya semangat, kita punya perasaan, itu jadi saklar untuk menentukan apakah lampunya itu terang atau enggak. Aku mau ajak kita baca ayat di Matius. Share nih boleh tolong ditampilin sih. Kita baca beberapa ayat ya. Yang pertama nih dari Matius 5 ayat 15 sampai 16. Aku bacakan ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu di surga, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lagi pula, ini pesan ini Tuhan Yesus bawakan ketika dia khotbah di bukit, dan ayat sebelumnya dia bicara tentang garam dan terang, dan di sini di state lagi bahwa pelita itu nggak diletakkan di bawah gantang, artinya cahaya dari pelita itu tuh nggak ditutupin, nggak disembunyiin, tapi justru dimunculin gitu. Kita baca lagi ayat selanjutnya ya. Boleh, Ci? Dari Yohanes, yes. Yohanes 1 ayat 4-5. Ini ketika Yohanes kenalin tentang siapa itu Firman. Nah, di dalam Firman itu ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Kita baca lagi, Yohanes selanjutnya, Ci. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini Yesus bilang, akulah terangnya, akulah terang dunia. Kalau kamu ikut aku, kamu percaya sama aku, kayak yang tadi Om David bilang, ketika kita berpegang sama namanya, kita punya terang itu. Gitu. Di beberapa ayat ini yang aku pelajari, tadi di awal kita ada baca bahwa terang itu di dalam kita. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang, aku nyalain terangnya nih. Terangnya tuh di dalam kamu. Terangnya udah di dalam kita. Berarti sebenarnya kitalah yang akan menentukan terangnya itu bisa keluar atau enggak. Ibaratnya kayak kalau misalkan ini jadi badan kita gitu ya, di dalamnya ini terangnya udah ada gitu. Tapi apakah kita mau buka saklarnya, kayak tadi lampu itu, saklarnya mau dibuka supaya lampunya nyala, atau justru kita matiin. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, itu ada satu ayat yang buat aku benar-benar mengingatkan banget gitu ya. Di sini dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi, kita punya terang di dalam kita, dan Roh Kudus turun ke atas kita, berikan kita kuasa untuk jadi saksi. Artinya apa? Artinya ketika kita punya kuasa untuk bisa menunjukkan terang itu, kita punya kuasa untuk bikin saklar di dalam kita nih on terus gitu. Saklar kita on terus berarti kasih di dalam kita itu akan selalu terpancar terus. Kita akan selalu memilih tindakan-tindakan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kerajaan surga ke bumi. Kadang-kadang memang kita punya masa-masa di mana kita bingung gitu. Kita ada di dalam zona yang kita bingung nih kita harus ngapain gitu. Mungkin kita habis dengar kabar yang kurang baik,
kita mungkin habis ketemu kejadian yang kurang enak gitu, dan akhirnya kita jadi bingung kita harus bikin keputusan yang kayak gimana. Nah, balik lagi, di momen-momen inilah justru kita harus menentukan kita mau nyalain saklarnya, kita mau nyalain lampunya, atau kita mau biarin aja, kita nggak mau pilih apa-apa dan kita mau tetap bingung. Tapi Tuhan ingetin ke kita bahwa kita nih punya kuasa untuk bisa menentukan saklarnya kita mau nyalain atau enggak. Kalau saklarnya kita nyalain, berarti kasih Tuhan yang dalam kita, terang yang di dalam kita itu bisa kelihatan, sinarnya bisa kelihatan, kerajaannya bisa nyata di bumi lewat kita. Tuh, mungkin lebih kurangnya itu pesan yang aku dapat buat ini gitu. Kita sama-sama punya otoritas, kita sama-sama punya terang, sama-sama punya kuasa, dan kitalah yang bisa menentukan terang di dalam kita nih mau keluar atau enggak gitu, atau mau kita sembunyi-sembunyiin gitu. Paling itu aja Be yang aku mau share Be. Wah, Terima thank kasih you semuanya. Ezra. Thank you banget. Tapi kok cepet banget ya? Saudara, itu bukan saya yang bikin loh saudara, dia bikin sendiri. Ya, jadi semuanya otentik. Ya, kami mengembangkan satu family yang sama-sama belajar mengerti dan memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, nanti kalau saudara yang pengen digilir kayak gini, tinggal daftar aja saudara. Nanti pasti tak gilir, saudara. Oke, saya lanjut ya. Jadi terang di dalam kita, kuasa di dalam kita. Tergantung kita mau atau enggak. Amin. Ya. Jadi untuk kita move on, untuk kita maju, itu tergantung kita. Semuanya udah disiapin. Ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang nggak mau? Ya sekali lagi, segala tipuan, segala intimidasi, segala semuanya yang dari iblis itu, wah masuk ke kepala terus. Jangan mau, saya bilang. Makanya caranya gimana? Renungkan kebenaran, jangan renungkan fakta. Amin. Ya. Nah, saudara, ayo saya lanjut sekarang kisah tentang Yesus mengutus murid-murid. Ya, di dalam Lukas 10 itu tercatat saudara kisahnya. Ya, ke-70 murid pulang. Jadi Yesus ngutus terus mereka pulang. Ketika ke-70 murid itu misionaris itu kembali kepada Yesus, mereka sangat bersukacita. Saudara, mereka sangat bersukacita, mereka sangat-sangat senang, saudara, dan bercerita kepadanya, Tuhan, bahkan setan-setan menaati kami ketika kami memberitakan mereka dalam namamu. Loh, saudara, keren toh? Jadi, saudara, saya juga mau bilang kalau Anda digoyang-goyang ya sama tukang tipu ini, iblis ini, jangan dibiarin ya. Halo, diusir. Amin. Ya, diusir, saudara. Ya, saudara. Jangan sampai nanti, Pak, malam-malam jangan ngomong kayak gituan, Pak, serem. Saudara, bagi Anda dan saya nggak ada yang serem loh. Halo? Yang serem sono. Ya. Balik ke ayatnya lagi. Ya kan, bahkan setan-setan menaati kami. Ayat 18, Yesus bilang, Yesus menjawab, sementara kamu sedang melayani, aku melihat iblis rebah sampai dia tiba-tiba jatuh dari langit seperti kilat ke tanah. Jadi Tuhan Yesus pun tahu, saudara. Iblisnya ambrol. Ambrol-brol. Saudara. Ya. Jatuh. Nah, ayat 19 sekarang. Sekarang kamu mengerti, ya kan? Bahwa aku sudah mengimpartasikan kepadamu semua otoritasku untuk menginjak-injak kerajaannya. Kamu akan menginjak-injak setiap setan di depanmu. Saudara, catat baik-baik ya. Anda akan menginjak-injak setiap setan di depanmu, jadi bukan setan yang menginjak-injak Anda. Ya. Saudara, sekali lagi ya, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan siapa dia. Anda akan menginjak-injak dia, saudara. Sama sekali tidak akan ada yang dapat membahayakanmu saat kamu berjalan dalam otoritas ini. Catat baik-baik, saudara.
sama sekali tidak akan ada yang dapat membahayakanmu saat kamu berjalan di dalam otoritas ini. Kenapa sih Yesus nulis ini? Maksudnya Yesus mau jelasin, ya kan? Jangan terus nanti bilang, wah nanti kalau dia ngebales Pak, ya kalau dia digangguin malah nanti, ya kan kayak bangunin macan tidur. Saudara, Anda nggak gangguin aja, dia gangguin terus kok, ya kan? Ya daripada dia yang gangguin, gebuk aja duluan. Yang setuju katakan amin. Halo, setuju saudara? Ya, mari kita gebuk rame-rame. Ya, saudara, lihat baik-baik, saudara ya. Ya kan, sama sekali tidak akan ada yang dapat membahayakanmu kalau engkau berjalan di dalam otoritas ini. Ayat 20. Namun demikian sumber sukacitamu yang sebenarnya bukan karena roh-roh ini tunduk kepada otoritasmu, melainkan karena namamu tertulis dalam catatan di surga dan karena kamu adalah milik kerajaan Allah. Inilah sumber otoritasmu yang sesungguhnya. Itu udah saudara, ya kan, yang menjadi senengnya, yang menjadi sukacitanya sumbernya bukan soal mereka iblis itu taat dan kalah, saudara, bukan itu, karena itu adalah bagian daripada tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kaitannya ketika Anda percaya dan menerima Dia, Anda mengenal namanya, saudara. Ya, Anda percaya dan mengenal Dia, Anda mengenal namanya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya kan, identitas Anda itu jelas, Anda adalah anak-anak Allah, menjadi princess, menjadi prince-nya Tuhan. Ya, Anda menjadi masterpiece-nya Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, sumber otoritas Anda sebenarnya adalah apa? Karena Anda percaya dan menerima Dia, Anda adalah anak-anak Allah. Itu yang dicatat jadi masterpiece. Ya kan? Nah, karena itu saudara, Anda punya tanda-tanda yang menyertai. Jadi normalnya Anda, saudara, kenormalannya Anda adalah apa? Ya, bahwasanya Anda itu punya kuasa yang luar biasa. Saudara. Saya tunjukkan ayatnya dulu yang mendukung ayat ini. Tadi di depan udah ada daya dukungnya, Yohanes 1:12, 1 Yohanes 3 ayat 1, ya kan? Sekarang tadi udah dijelasin juga tentang Petrus mengenal Tuhan. Nah, sekarang ya, ini merupakan tanda normal sebagai orang percaya. Markus 16, 17, 18. Dan tanda-tanda mujizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir roh jahat-jahat dalam kuasa namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, saudara, jadi mengusir ini, saudara, inilah yang tadi Ezra bilang, saklarnya dionin. Pak, ntar dia ngebales, saudara. Loh, saudara, Anda punya kuasa menginjak-injak kok. Ya, amin. Mereka akan secara supranatural terlindung dari ular-ular dan dari meminum apapun yang beracun. Ya, dan mereka akan meletakkan tangan ke otak seorang sakit dan menyembuhkannya. Yang setuju katakan amin. Nah, sekali lagi saudara, kita semua sedang dalam perjalanan menuju ini semua. Kita semua. Ya, Anda dan saya sedang dalam perjalanan. We are on the way, we are on the track. Ya, disinilah nanti akan terlihat bumi akan penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Ya, jadi nanti ketika kenormalan udah balik semua normal. Ya kan, kalau ada yang kesurupan, saudara, jangan ditinggal pergi, handle langsung. Lah kalau sekarang gimana Pak? Saya diceritain ada siapanya kesurupan apa? By telepon, hajar langsung. Nggak nunggu pakai lama. Amin. Tembak langsung, saudara. Lantar, loh saudara, Anda tuh diperisai, diselimuti oleh kuasa Tuhan. Amin. Ya toh ya. Ya, perisai iman, ketopong keselamatan dan sebagainya itu. Nanti satu hari kita akan bahas itu detail. Ya kan. Jadi saudara, kalau saya mau bilang, ya kan, naturalnya Anda, we are naturally supernatural. Halo? Sejatinya Anda dan saya ini secara naturalnya itu supranatural. Loh, nah inilah yang the new you-nya ini, saudara. Anda dan saya secara natural, Anda supranatural. Ini the new you-nya Anda. Manusia baru Anda tuh jadi supranatural. Bukan natural lagi.
Kita diberi kuasa oleh yang maha kuasa. Ingat baik-baik. Kita dikasih kuasa dari yang maha kuasa. Sumbernya dari sana. Amin. Dan kalau Anda perhatiin ini terlalu luar biasa keren. Lah gimana Pak ini supaya bisa terus berlangsung dan maintain dan sebagainya? Nggak ada cara lain, melekat sama dia. Merenungkan dan memandang sang kebenaran. Jangan ngerenungin yang fakta-fakta aja terus, saudara. Ya, kalau fakta yang Anda renungin, aduh, saudara pusing nggak karu-karuan, saudara. Ya, bicara varian-varian, saudara udah nggak usah mikir, saudara. Saya mau bilang terus terang, Anda nggak usah mikir nih variannya apa, ya kan? Mau variannya apa aja, saudara. Alfa, beta, gamma, delta, habis delta apa sih? Ya kan? Nggak tahu lah, Pak. Ya kan? Ya, saudara nanti theta, nanti apa, saudara? Ya kan? Mau nanti variannya Romeo, variannya apa lagi, Juliet, nggak peduli, saudara. Ya kan? Maksud saya itu adalah Yesus sendiri ngomong, namanya di atas segala nama. Yang setuju katakan amin. Thank you, Pak. Diingetin lambda. Dulu saya hampir hafal, saudara. Ya kan? Kalau dulu sekolah soalnya ada tulisan-tulisan kayak gitu, saudara. Ya. Saudara, jadi mau namanya apa aja, saudara, biarinlah. Ya kan? Nama Yesus di atas segala-galanya. Kita nyanyi How Great is Our God. Name above all names. Itu lebih dari cukup, saudara. Kita nggak usah riset namanya apalagi ya. Nggak usah riset, saudara. Ya. Ketika Musa nanya, show me your glory, Lord. Saudara, apa yang Tuhan bilang? I will show all of my goodness. Semua kebaikanku akan tunjukin. Saudara, mau dia namanya apa, virusnya udah masa bodoh. Nanti ini mutasi lagi, saudara. Mau mutasi, kayak mau rotasi, kayak revolusi virusnya. Ya, biarin aja, saudara. Ya kan? Yang penting satu aja. Anda berpegang pada nama yang luar biasa. Amin. Saudara, ayat terakhir. Belum terakhir, Pak. Iya, hampir terakhir. Ya, saudara. Ya, thank you. Jadi kita nggak usah ngurusin virus, saudara. Bukannya kita denial ya, no. Bukan kita menolak keberadaan itu, bukan. Tapi kita nggak mau ngurusin kehebatannya dia. Setuju? Ya, nggak usah dibahas, saudara. Yang ini lebih ini, yang ini lebih itu. Ya kan, tampangnya kita nggak tahu, cakep aja nggak tahu, nggak kok. Ya kan? Ya, cakep juga nggak tahu, nggak tampangnya juga kayak durian bukan. Ya kan? Nggak jelas gitu. Ya, apalagi rasanya. Emang rasanya enak. Saudara, gara-gara kena virus nggak bisa kerasa, gimana mau rasain? Halo. Jadi jangan dipikir, ya kan? Nggak usah dipikir, saudara. Saya senang dengan kata-kata yang Alimat Oyok suka pakai. Kita pasrah aja sama Tuhan, tapi bukan berarti menyerah, ya kan? Saudara, Yesaya 60 ini ayat terkenal banget nih, ya kan? Saya setuju dicuekin, tapi bukan berarti ngawur ya, halo. Nah, ini loh, bangkitlah dalam semarak dan bersinarlah. Nah, ini saklar lagi. Kapan saklarnya di-onin? Ya ketika Anda bangkit. Karena terangmu telah terbit dan kemuliaan Yahweh sekarang mengalir darimu, saudara. Nah, cuman sekali lagi, ya kan si kurang ajar ini memang keterlaluan. Ya, kalau Anda ditipu, Anda diintimidasi, Anda diomong nggak layak, Anda gini, Anda gitu, Anda gono, gini, ya kan, saudara. Kita tuh nggak mampu bangkit, saudara. Kaki itu gemeter terus, lumpuh. Ya, saudara, Tuhan tuh minta Anda bangkit. Artinya apa? Saklarnya di-onin gitu loh. Ya.
Saudara, saklarnya di on, ini saya semangat, saudara. Jadi hati harus gembira. Terus dengan kita on kan, ya kita on kan, saudara, dan bersinarlah. Ya, saya lanjut dulu ayatnya, saudara. Lihatlah baik-baik, ya kan, kegelapan menyelubungi bumi dan kekelaman yang tebal menutupi bangsa-bangsa. Ini yang terjadi sekarang, saudara. Tetapi Yahweh bangkit atasmu dan terang kemuliaannya tampak atasmu. Siapa yang setuju sama saya, saudara, bahwasanya ketika Anda dan saya bangkit, maka terang itu mengusir kegelapan. Amin. Nah, ternyata saudara yang saya kasihi, bahasa Ibrani-nya bangkit ini, tadi bangkitlah itu loh. Nge-onin saklar itu loh. Itu bahasa aslinya kum. Q-U-M. Artinya apa sih kum? Kum itu artinya engage to war. Masuk di dalam pertempuran. Wah jangan Pak, serem lah Pak. Saudara, sekali lagi, kuasa yang menyertai Anda itu jauh lebih besar. Ya, suka nggak suka, setuju nggak setuju, Anda akan dibawa untuk engage to war. Kenapa sih war? Bertempur melawan kuasa gelap. Ayo saya minta dengan sangat semua. Ya, sekarang kita semua ya masuk di dalam pertempuran. Ngelawan siapa sih? Ngelawan musuh. Dan musuh supaya ya kepengennya dia selalu saklarnya Anda di-on-in, di-off-in lagi. Dengan cara apa? Anda dipancing terus dan ditipu terus supaya apa? Identitas Anda terbalik. Ya, Anda dipancing, kamu lakukan dulu A, B, C, D, E, F, G. Ya, alfa, beta dan seterusnya. Ya kan? Kamu lakukan dulu metodenya begini, begini, begini. Supaya Anda itu identitasnya nggak nyampe-nyampe. Karena dia tahu banget, ketika Anda sadar, ketika kita semua sadar, identitas kita itu penuh sebagai anak. Kuasa itu mengalir, saudara. Dia sudah hancur kemana-mana. Yang setuju katakan amin. Ya, tadi pagi kami rapat dan Pak Agus, Pendeta Agus dan Ibu Mala cerita bagaimana anaknya ya kan mengalami yang namanya kurang ajar ini COVID. Tapi anaknya tuh bisa bilang begini, saudara, bahwasanya dia tahu banget ini tuh virus ini merampok, saudara, mencuri, merampok. Ya kan, seluruh organ ini diracak-acak gak karu-karuan, saudara. Ya. Tapi kesadarannya benar-benar memilih untuk apa? Menyembah apa? Sang pemberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Recover. Puji Tuhan. Ya, saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya ini saatnya kita bangkit. Amin. Engage to war. Masuk di dalam pertempuran. Nah, caranya dia nipu apa, saudara? Ini Efesus 6 ayat 10 dan 11. Lihat baik-baik, saudara. Akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah secara supernatural, ya, secara supernatural kamu dipenuhi dengan kuasa yang dihasilkan dari kesatuan hidupmu dengan Tuhan Yesus. Tuh lagi, saudara, kita dipenuhi, diinfus dengan kuasa supernatural yang dihasilkan dari apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Nggak bisa kalau nggak intim, saudara. Ya, kita tahu dari cerita di Kisah Rasul kalau nggak salah ya. Ya, anak-anak siapa tuh Skewa atau siapa yang nyoba ngusir setan diketawain. Kamu siapa emang? Saudara. Berdirilah dalam kemenangan. Kenapa berdiri dalam kemenangan? Dia sudah menang. Disalib sudah selesai, itu finish dengan kekuatan kuasanya dahsyat yang mengalir di dalam Anda ya, dan melalui kamu. Perkatakan saudara-saudara, terima kasih Tuhan, kuatan kuasamu mengalir di dalam aku dan melalui aku. Dan kita akan lihat, segala kiri kanan akan berubah. Disinilah saklar itu di-on-in langsung, saudara. Jegrek. Saudara. Kebayang ya, kalau kita lagi di dalam satu stadion, pertamanya belum terang banget, tiba-tiba di-on-in lampunya, saudara, semuanya terang kelihatan semua, saudara.
Kebayang, saudara? Kebayang betapa hebatnya kuasa Tuhan yang mengalir dan di dalam kamu. Ayat 11. Inilah persiapan untuk masuk engage the war. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata yang dipakai Allah ketika dia pergi berperang, supaya kamu akan terlindungi saat kamu berperang melawan strategi-strategi jahat si pendakwa. Saudara, kenakan seluruhnya. Amin. Saudara, inilah ayat terakhir. Saya nggak mungkin untuk ngembangin, maksudnya gini, saya tidak mungkin untuk jelasin Efesus 6 ini selengkap senjata Allah detail satu-satu. Itu nanti satu waktu, saudara. Karena kalau saya jelasin ini, ya akan menjadi terlalu lebar. Tapi saya berdoa supaya Anda bisa ngerti, katakanlah seluruh perlengkapan senjata. Anda baca lagi ayat-ayat ini terus sampai selesai, saudara. Dan Anda akan lihat, ya, apa yang Anda lihat sebenarnya di dalam keintiman Anda dan saya dengan Dia. Perisainya adalah Dia sendiri. Gimana membangun ini? Keintiman. Gimana membangun keintiman? Pandang wajah Dia. Saudara, sekarang buka hatimu. Pandang wajah Dia, kita akan tenggelam, saudara, dalam kasih-Nya. Dan ketika nanti Anda mendapatkan satu lagi namanya insight atau apa, coba diingat-ingat. Barangkali Tuhan ingatkan Anda untuk harus nge-text teman lama Anda. Anda mau doakan dia, coba lepaskan, saudara. Ingat, saklar hidup Anda di-on-kan dengan Anda bangkit. Itu akan membuat orang-orang yang ditipu, yang dirundung dengan semua kegelapan sekitar, itu akan merasakan kasih Tuhan. Dan itu, saudara, saya mau bilang, akan membuat Anda dan saya menjadi bagian yang membawa kemuliaan Tuhan itu turun. Buka hatimu, saudara. Kita akan tenggelam dari Roh Kudus, dalam kasih Roh Kudus, maksud saya. Silakan ya. Pencipta, ciptakanku seperti gambaran-Mu. Kau penebus, bebaskanku, dan Kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu, dan Kau temui aku, curahkan
pencipta, ciptakanku seperti gambaranmu. Kau penebus, bebaskanku, dan kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu, dan kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu, dan kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Bapak bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Kau beri Tuhan. Ajar kami terus hanya fokus padamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, seperti Daud selalu melakukan lebih baik satu hari ada di pelataran-Mu. Karena di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada terobosan, di dalam Engkau ada breakthrough, di dalam Engkau ada kreativitas, di dalam Engkau ada segala-galanya Tuhan. Karena apapun yang ada di surga harus dibawa turun ke bumi. Dan apapun yang tidak ada di surga juga harus dilarang di bumi. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan anak-anak-Mu, keluarga besar Eva ini Tuhan semua akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan karena Engkau yang menyertai kami. Kami tahu yang kami tidak mampu dan tidak sanggup, tapi Engkau memampukan kami, Engkau yang menyertai kami karena kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memilih untuk selalu memandang wajah-Mu, selalu melekat padamu. Dan kami juga memilih untuk selalu mau bangkit, untuk menyatakan terang yang ada pada kami, yaitu terang-Mu Tuhan yang tidak pernah surut, terang yang tidak pernah padam, dan terang yang tidak pernah bisa terkalahkan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Acara boleh selesai sebentar lagi, tapi kasih-Mu tidak pernah selesai. Dan kami akan terus melekat padamu untuk terus mendapatkan yang lebih dan lebih. Haleluya. Amin dan amin.